Assalamualaikum anak-anak. Sudah siap untuk belajar? Tidak lupa sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, hari ini kita belajar pecahan senilai dengan kompetensi dasar yaitu 3.1, menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar. 4.1, mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dengan gambar. Kita simak penjelasannya. Yuk! Di kelas 3, kalian telah mempelajari bahwa pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Kalian juga telah mempelajari cara menyajikan pecahan pada garis bilangan. Coba ingat kembali materi-materi tersebut agar kalian dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Sekarang kalian perhatikan gambar. Pada gambar tersebut ada lingkaran yang dibagi menjadi dua bagian. Pada gambar pertama yang diarsir 1, maka pecahan tersebut bernilai 1/2. Kemudian gambar kedua dipotong menjadi 3 bagian. Nah, yang diarsirnya 1, maka pecahannya bernilai 1/3. Gambar yang ketiga dipotong menjadi berapa bagian? Ya, 4. Yang diarsir 1, maka bernilai 1/4. Gambar yang keempat dipotong menjadi 5 bagian. Yang diarsirnya 2, maka pecahan tersebut bernilai 2/5. Nah, pada gambar tersebut, bagian gambar yang diarsir menunjukkan nilai pecahannya. Nah, dapat kita katakan bahwa pecahan terbentuk ketika sebuah benda dibagi menjadi beberapa bagian sama besar. Bagian-bagian tersebut mempunyai nilai pecahan masing-masing. Nah, jadi pecahan adalah pembagian dua bilangan bulat dengan bilangan yang dibagi. Nah, disebutnya pembilang, dan bilangan pembagi disebut dengan penyebut. Pecahan dapat dibentuk dari operasi pembagian. Ingat, dibacanya 1/2, 1/3, 1/4, 2/5. Untuk bagian atas angkanya disebutnya pembilang, bagian bawahnya disebutnya penyebut. Pada gambar A, dipotong menjadi berapa bagian? Ya, benar, 6 bagian. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu bagian yang diarsirnya? Ya, ada 4. Jadi, pecahan tersebut adalah 4/6. Selanjutnya pada gambar B. Pada gambar B dipotong menjadi berapa bagian? Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, yang dipotongnya adalah 8 bagian. Lalu bagaimana yang bagian yang diarsirnya? Bagian diarsir kita lihat kembali. Ada 3 bagian. Jadi pecahan pada gambar B adalah 3/8. Contoh selanjutnya. Menentukan mana pembilang dan penyebut. Ingat, pembilang adalah bilangan yang dibagi, penyebut adalah bilangan pembagi. Atau yang lebih mudahnya, angka bagian atas setelah per, angka yang di atas itu pembilang, dan angka bagian bawah di bawah per itu adalah penyebut. Jadi dengan mudah 3/8, maka 3-nya adalah pembilang, 8-nya adalah penyebut. 1/4, 1-nya adalah pembilang, 4-nya adalah penyebut. Yang C, 5/6, maka pembilangnya adalah 5 dan penyebutnya adalah 6. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, dan kalian bisa mengingat kembali tentang pecahan, kalian bisa mengerjakan soal di slide berikutnya ya. Nah, latihan 1,
Nyatakan bagian yang diarsir atau yang diwarnai pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Di sini yang pertama adalah gambar yang berbentuk lingkaran. Langkah yang pertama itu kamu hitung dulu. Di lingkaran ini dibagi menjadi berapa bagian. Kemudian kamu hitung yang diarsir atau yang diberikan warna. Baru kamu tulis gambar tersebut jika ditulis dalam bentuk pecahan menjadi seperti apa. Kamu bisa lihat kembali atau mengulang kembali video yang sebelumnya ya. Kemudian untuk gambar nomor 2 juga sama. Kamu hitung dulu berapa bagian atau kamu bisa hitung dulu yang diarsirnya itu ada berapa bagian. Diarsirnya kamu tulis jumlahnya ada berapa, itu ditulis di bagian pembilang. Nah, pecahannya atau berapa potongan bagiannya itu kamu tulis di bagian penyebut. Gambar 3 pun demikian. Semoga bisa ya. Setelah kalian memahami pecahan, maka kali ini kalian akan belajar tentang pecahan senilai. Yang pertama adalah menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan. Coba kalian amati pada gambar. Di sini ada garis bilangan yang berada di garis putus-putus. Jika nilai pecahan pada garis bilangan berada pada garis putus-putus yang sama, maka artinya pecahan tersebut adalah senilai. Misalnya sebagai berikut. Kamu perhatikan pada garis putus-putus yang pertama yaitu 1/2. Pada garis bilangan pertama 1/2. Kemudian kamu lihat di garis bilangan kedua itu tidak ada ya. Maka garis bilangan ketiga itu ada 2/4. Pada garis bilangan yang keempat itu tidak ada. Pada garis bilangan kelima yaitu 3/6. Kamu lihat garis putus-putusnya dari 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Seperti itu ya. Cara yang kedua yaitu menentukan pecahan senilai menggunakan gambar. Perhatikan gambar berikut. Daerah persegi panjang pada gambar di atas dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar 5. Bilangan masing-masing gambar menunjukkan luas daerah yang diarsir. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar tersebut sama, maka pecahan dari 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12 bernilai sama. Jadi, pecahan-pecahan tersebut yaitu pecahan senilai. Kamu bisa lihat sendiri ya, setiap kotaknya, setiap perseginya itu memiliki luas daerah yang sama. Yang membedakan hanyalah bagian-bagian atau potongan bagian dari setiap gambar. Yang ketiga, menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Untuk mengetahui hubungan pecahan yang senilai, perhatikan pada gambar yang pertama, yaitu 1/2. Bisa kamu kalikan dengan perkalian 2. Ya, jangan dikalikan 1 lagi ya. Dikalikan dengan 2. Syaratnya, pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama. Kalian lihat lagi, 1/2 sama dengan 1 dikali 2. Kemudian untuk penyebutnya 2 dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi, pecahan yang pertama 1/2 senilai dengan 2/4. Selanjutnya lagi, 1/2 dikalikan dengan 3. Ya, setelah 2 bisa kamu kalikan dengan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi pecahan senilai dari 1/2 adalah 2/4, 3/6. Lalu misalnya Bu, boleh nggak dikalikan dengan yang lain? Dengan 5, dengan 7, dengan 8, atau dengan angka yang lain? Boleh. Asalkan pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Pada gambar selanjutnya di sini 1/2 dikalikan dengan 4. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama yaitu 4.
1/2, 1 dikali 4 sama dengan 4, 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, selanjutnya ada lagi 6. 1 dikali 6 sama dengan 6, 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi, yang senilai dengan 1/2 adalah 2/4, 3/6, 4/8, 6/12. Boleh dikalikan dengan angka berapapun asalkan pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan angka yang sama. Dari contoh yang pertama, dapat dikatakan bahwa pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut dari suatu pecahan dikalikan dengan bilangan yang sama. Perhatikan selanjutnya gambar yang kedua. Di sini ada yang membedakan ya, yaitu dengan tanda pembagi. 2/4. 2/4 bisa dibagi dengan angka berapa? Nah, di sini kalian lihat bisa dibagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 3/6. 3/6 bisa dibagi dengan angka berapa? Yaitu dengan angka 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya. Kemudian 4/8. 4/8 bisa dibagi dengan 2? Boleh. 8 bisa dibagi dengan 2? Boleh. Yang penting, pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dengan angka yang sama dan hasilnya itu adalah 0. Ya, hasil akhirnya adalah 0. Misalnya 4 dibagi dengan 2 adalah 2. 8 dibagi dengan 2 adalah 4. Kan jadinya 2/4. 2/4 kamu bagikan lagi. Nah, balik lagi ke seperti ini. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Seperti itu ya. Kemudian 6/12. 6 bisa dibagi dengan 6. 12 bisa dibagi dengan 6. Jadi, di sini kebalikannya dari perkalian. Boleh seperti itu ya. Pecahan yang senilai bisa diperoleh dengan cara pembagian ataupun dengan cara perkalian. Asalkan pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Ayo ingat-ingat kembali perkalian dan pembagian kalian. Harus tetap diingat ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh yang lain. Perhatikan. Misalnya di sini disuruh tentukan pecahan senilai dari 3/7. Nah, caranya dengan cara dikalikan, kita lihat ini angkanya kecil-kecil ya, 3/7. Dengan cara pertama yaitu mengalihkan dengan bilangan yang sama. Misalnya, kita ambil dari bilangan yang terkecil saja atau yang paling mudah yaitu perkalian 2. Kalau dikalikan 1 hasilnya sama juga. Misalnya 3/7 dikalikan dengan bilangan yang sama ya. Pembilang dikalikan dengan angka yang sama yaitu 2. Jika pembilangnya dikalikan dengan angka 2, maka penyebutnya pun dikalikan dengan angka 2 juga. Jadi harus sama. Nggak boleh berbeda. Namanya pecahan senilai. Kalau berbeda, jadi dia tidak senilai dengan bilangan yang ininya nih ya. Pembilang dengan penyebutnya. 3 dikalikan 2 yaitu 6. 7 dikali 2 adalah 14. Kita cari lagi bilangan dari 3/7 yang senilai, yaitu dikalikan dengan 3. Kita cari angka yang paling mudahnya saja ya. 3/7. Ini dikalikan 3, dikalikan 3. 3 dikali 3 adalah 9. 7 dikali 3 adalah 21. Kita cari lagi. Kalau 2 sudah, 3 sudah, maka yaitu seterusnya adalah 4. 3/7 kita kalikan dengan 4. Ingat harus dengan bilangan yang sama. 3 dikali 4 adalah 12. 7 dikali 4 adalah 28. Jadi di sini kita dapat temukan hasilnya. Pecahan yang senilai dengan 3/7 apa saja? Yaitu yang pertama dikalikan dengan 2 adalah hasilnya 6/14. Kemudian yang senilai lagi yaitu 9/21. Yang senilai lagi yaitu 12/28. Nah, ini hasil dari 3/7
yang senilai dengan 3/7 yaitu 6/14, 9/21, dan 12/28. Sekarang dengan cara yang kedua yaitu kita cari misalnya 18/54. Ini angkanya besar-besar ya. Kalau angkanya besar-besar seperti ini sebaiknya dengan cara pembagian. Kita cari lagi ya. 18/54 karena angkanya besar, maka kita bagi, yaitu dengan cara yang kedua, dengan cara pembagian. Kita bagi dengan angka yang paling kecil juga, yaitu dengan 2. Kalau dengan 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri ya, paling kecil yaitu 2. Ingat, harus dengan angka yang sama. 18 dibagi 2 yaitu 9/54 dibagi 2, 27. Coba kita cari lagi ya. Misalnya dibagi dengan berapa lagi yang bisa? Yaitu dengan 3. Kalau misalnya Bu dibagi dengan 4 atau di sini 18 dibagi dengan angka 6 ya nggak apa-apa, yang penting dua-duanya bisa dibagi ya dengan angka yang sama. Jangan di pembilangnya dia dibagi dengan 3, kemudian yang 54-nya dibagi dengan 4. Jadi harus dengan angka yang sama. 18 dibagi dengan 3 ya. Jika pembilangnya dibagi dengan 3, maka penyebutnya juga sama, yaitu dibagi dengan angka 3. 18 dibagi 3 adalah 6. 54 dibagi 3 yaitu 18. Masih ada lagi nggak yang bisa dibagi? Dibagi dengan 6 ya. 18 dibagi dengan 6, kemudian 54 dibagi juga dengan 6. 18 dibagi 6 adalah 3, 54 dibagi 6 adalah 9. Nah, jadi pecahan yang senilai dengan 18/54 yaitu nih ya, 9/27, kemudian 6/18 senilai dengan 3/9 ya. Ini hasilnya nih. Jadi pecahan yang senilai dengan 18/54 adalah 9/27. Senilai juga dengan 6/18, senilai juga dengan 3/9. Jadi salah satunya saja juga tidak masalah, tidak apa-apa. Ini dibagi dengan beberapa bagian ya. Nanti kalian bisa dikerjakan agar lebih paham. Bisa dikerjakan di buku paketnya. Udah punya semua kan? Sudah diambil buku paketnya. Nanti kalian bisa buka di slide selanjutnya ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kalian paham untuk tugas hari ini. Tetap semangat dan jangan pernah untuk menyerah. Terus mencoba. Terima kasih.